malam Jumat ini, malam Jumat. Malam apa sih sekarang? Malam Jumat. Malam Jumat. Percaya nggak? Di tengah hutan ada kontainer 20, tapi di sekelilingnya banyak pohon. Ini kontainer masuk dari mana? Percaya nggak Pak Kirdun sendiri ada kontainer di tengah-tengah hutan? Enggak, kalau dibilang secara logika sih ini Ki ya. Ya mustahil sih. Kalau nggak ada jalan tapi di tengah hutan ada kontainer. Gitu. Tapi kalau ilmu gaib mah bisa aja. Nah, ilmu gaibnya itu gimana? Bisa Ya, dijelaskan maksudnya secara kontainernya spesifik? kontainer gaib apa kontainer apa gitu. Bisa aja, jadi biarpun nggak ada jalan bisa aja masuk. Siapa yang masukin? Makhluk-makhluk gaib? Iya, Apa jin gotong-gotong kontainer? bisa jadi. Itu kan jin kan emang terbuatnya dari api, Iya. ya. Jin terbuat dari api, malaikat dari cahaya. Mereka kasat mata loh, nggak kasat mata. Sekarang kontainernya ini masa bisa diempukin, dilembutin? Iya juga sih. Aneh juga. Benda aneh. mati itu bukan manusia. Benar. Ini harus pakar-pakar spiritual yang memecah ini. Coba kita ke Pak Lurah, gimana Pak Lurah? Percaya nggak sama adanya kontainer di tengah hutan 20 itu segala macam itu? Di tengah hutan? Iya, dibilang percaya, dibilang enggak. Masalahnya itu kan nggak ada jalan. Tapi bisa aja kasat mata itu kan namanya goib ya. Bisa aja kelihatannya kontainer tapi kan bukan gitu. Tapi kata orang tadi itu rame warga juga gitu. Ya memang. Mereka memastikan itu kontainer gitu. Ya memang kalau dilihat kasat mata. Oh gitu. Iya. Ini agak terus. Kan kalau gaib beda kan sama manusia. Jadi matanya disirap gitu. Ya bisa aja disirap. Oh jadi Kayak yang kelihatannya kontainer kan gitu. jadi orang warga di sana itu yang ngelihatnya mah kontainer padahal nggak ada apa-apa. Iya gitu. Jadi secara hipnotis lah. Gitu kan, jadi orang cepat lupa kan gitu. Kadang udah ini nyadar. Tapi ada emang yang kayak gitu emang ada. Ada. Contoh Ya contoh kan orang pakai emas lah. pakai emas. Pakai emas, cincin apa kalung ya. Waktu kita diliatin kan harus kena matanya, katanya tuh kena matanya. Liatin apanya nih? Lihat matanya. Heeh. Jadi secara sinar itu masuk, jadi minta barang apapun dikasih. Tapi kalau udah lewat 1 menit 2 menit maupun 1 jam 2 jam baru dia nyadar. Itu hipnotis gitu. Emasnya hilang gitu. Emasnya dipinta dikasih, cincinnya dipinta dikasih, tapi Ya, tapi kan itu bentuknya emas. iya, justru itu kan. Itu hipnotis beda. Beda ya. Beda. Orang pakai emas, iya orang itu ngeliat emas. Iya. Kecuali orang pakai emas, orang pakai apa misalkan tali di sini karet. Tapi dia ngomongnya, "Woi, gue pakai emas." Tapi yang lain ngelihatnya kan Tali. ada kontradiksi gitu. Nah, sekarang ini kan Pak satu kampung loh. Jadi semuanya ngelihat itu Ngelihat. truk. Kecuali ada yang bilang di situ itu bukan truk loh. Nih buktinya begini. Nah, ini sih mereka warga sana ngelihat. Itu juga kalau ceritanya benar. Gitu loh. Itu satu. Nanti kita berangkat ke sana apa enggaknya kan gimana kita ngerumus dari sini. Saya tadi ngehubungin ustadz-ustadz di Banyuwangi belum ada kabar. Kemungkinan benar ini kejadian gitu. Mereka pada di hutan karena nggak dijawab-jawab, nggak ada sinyal. Yang kedua, warga menggembala kambing. Karena kambing mengasih makan dibawa ke hutan. Hutan itu juga. Hutan itu juga pas keluar dia yang punya kambingnya itu perasaan dia mah gitu bawa kambing 10 berapa 20 apa 10 tadi itu 10. nyampe kandang bawa talinya aja. Itu pas Gimana mau itu pulang gitu. pemecahan? Iya, udah di kandangnya mau dimasukin ke kambing ternyata kambingnya mah nggak ada. Kambingnya Semua. nggak ada. Itu apakah sama binatang buas? Apakah sama apa? Coba percaya nggak? Kalau dimakan sama binatang buas mah Ki, pasti yang si penggembalanya itu pasti tahu lah dia. Ya pasti kerasa. Kambingnya ada yang iya, kambingnya ada yang makan. Kalau dicuri sama orang,
ya pasti dia kan sewaktu mau pulang juga kan pasti nyariin kambingnya dulu, nggak bakalan langsung tambangnya aja ditarik sambil dia langsung dibawa pulang, nggak bakalan kan, pasti sama dia diiketin dulu, dia apa, kalau ada yang diikat sama pohon dibuka dulu baru ditarik tambangnya. Berarti si penggembala itu kayaknya nggak nyadar juga sih, berarti hutan itu juga benar itu kata omongan orang-orang kampung di sono, emang angker. Emang banyak kejadian aneh sono? Iya. Sebentar ya, saya ini hubungin ustadz-ustadz di sana ini. Iya. Nah, terusin aja. Kalau Pak Lurah, gimana tuh pemecahan masalah ngangon kambing ke tengah hutan tapi pas pulang masukin kandang, talinya doang. Apa ada kaitannya sama hipnotis gendam gitu Pak Lurah? Ya bisa aja, karena orang itu kan namanya orang ya. Bisa aja jadi perasaan dia mah dibawa kambingnya, ternyata mau dikandangin nggak ada kambingnya. Gimana? Ya bisa aja Gimana tuh? Jadi maksudnya kambing itu perasaan dia mah ada, dibawa gitu terus pas mau dimasukin kandang nggak ada. Itu bingung juga sih. Ya Pak Lurah kan gini, Apa halusinasi gitu? otomatis kan dari hutan ke rumah itu kan jaraknya jauh, nggak mungkin datang 1 menit 2 menit, otomatis dia kan udah tahu di tengah perjalanan dulu bahwa kambingnya hilang gimana gitu. Atau enggak, maksudnya perasaan dia mah ada gitu dibawa, ternyata mau dimasukin kandang nggak ada, kan bingung apa dimakan apa itu binatang buas. Kalau untuk dimakan binatang buas saya nggak setuju, nggak Enggak sepakat. Kemana itu kambingnya? Apa lepas gitu nggak sadar, orangnya mabok kali. Nggak Bisa mungkin. aja. Itu juga kalau benar itu ceritanya. Nggak mungkin kalau orang pengembala masa mabuk, ya pasti orang mabuk juga pasti nyadar lah kayak. Dia juga kan nggak bakalan total 100%. Enggak, kalau orang mabok aja sih emang. Ya pasti dia punya perasaan lah, kambingnya diikat dibawa pulang mah. Kan Masa ada. cuma tambangnya doang yang dibawa pulang. Terus di hutan itu kan katanya ada yang mancing, ada danaunya juga. Nggak pulang-pulang, pas disamperin ada pancingnya aja. Orangnya mah nggak ada, sempaknya ada nggak kata saya tadi? Nggak ada, mas sempak-sempaknya juga. Berarti orangnya hilang juga. Orangnya hilang nggak ada, Orangnya cuma hilang. ada pancingnya aja sama Oh. apa kali di situ? Bisa aja itu mau kejebur apa gimana, dia makan ikan Ikan apa makan orang bos? hiu. Sungai. Oh sungai ya. Kalau dimakan ikan, kalau kecebrus masih mungkin. Cuman kan lagi dicari ini. Tapi itu ada pancingnya doang, Ada pancingnya doang. orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Berarti cerita Apa itu hanyut apa gimana kan? berarti- Danaunya airnya tenang apa gimana? kalau orangnya hanyut, pancingnya juga pasti hanyut. Berarti kata orang-orang Ya, di logikanya sono kan berarti begini, benar berarti itu di sama situ. Hanyut gitu ya. Iya. Berarti benar kata orang-orang di sana. Ini mah harus orang-orang spiritual yang ke sono yang udah ilmunya tingkat tinggi. Enggak, kalau bicara kayak gini kan itu juga kalau cerita tamu saya tadi itu benar. Kalau saya Cuman mah nih. yakin benernya sih. Cuman kemarin kan Kobra sama Anhar tuh kesini. Ya. Dia mau pergi ke hutan pesugihan. Mungkin ke Banyuwangi itu si Kobra sama Pak Anhar minta bekal ilmu gitu. Ada nomor Anhar nggak, coba masuk telepon gitu? Duh nggak ada, katanya lagi di rumah. Oh gitu ya. Tatar. Sebaiknya kita gimana ini? Menurut Pak Lurah lah sebagai ya kita yang dulu lah Pak Iya, Lurah, Pak benar. Kirdun. Ya, itu Kita mah dulu harus musuh. cari orang itulah, Menurut solusi terbaik dari Pak Lurah ini gimana Pak? harus cari orang yang pinter itu mah, jadi supaya tahu gitu gimana caranya. Bahkan hutan itu angker, jadi kalau kita kan nggak tahu Definisi orang pintar ini yang kayak gimana Pak? ya, kayak abuya, kiai. Berarti kita cari Jadi kiai. paranormal. Berarti kita Bisa. cari kiai, kita cari paranormal. Bisa. Siapa kira-kira yang kita tunjuk untuk mengecek ke sana? Ada antar di sono, Namanya siapa? tinggal manggil Ustadz Rasim. Ustadz Rasim. Menurut Pak Kirdun, solusinya ini untuk masalah ini gimana ini? Solusinya ya lebih baik kita bantu aja ke sono.
Kita sendiri berangkat ke sana. Ya kalau saya mah Heeh. paling juga nggak ini sih. Ya, tapi ikut ikut mah ikut, tapi ikut Aki. tergantung ikut ini ya, tergantung ada waktu enggaknya. Kalau bisa mah Aki ke sono. Oh, jadi solusi dari Ustadz Kirdun Ya cek ke sana. iya, bantu ke sono. Gimana? Ya kalau bisa bareng-bareng lah gitu. Sama Nggak Ustadz tahu. siapa tadi? Rasim. Perlu nggak dibawa Ustadz Rasim? Federasi Saya juga nunggu info ini dari tadi, nggak ada balasan telepon, Ya, gue perlu nyambung-nyambung. kayaknya tuh Ustadz Rasim itu orangnya udah dibilang kata warga mah udah bagus lah, udah tahu masalah begituan mah. Jadi bisa dia, Prestasi terbesar Ustadz Rasim ini udah memecahin apa gitu? Udah mengungkap apa? Dia seorang gerbek dukun santet juga nggak? iya tahu dia, biarpun nggak lihat, tapi dia udah ada teropongan, udah tahu. Bahkan di kampung itu biarpun dia nggak tahu, tapi udah tahu, dia udah tahu duluan. Ya, rekor terbesar dia itu pernah neropong apa gitu, memecahkan masalah apa Ya, gitu di masalah- dunia goib-goib kayak gitu. Masalah penyakit dia tahu siapa yang Nggak ada kaitannya penyakit sama kayak gini. Maksudnya yang hampir serupa kayak gini-gini nih. serupa yang bisa neropong ke alam goib gitu. Beda tukang urut ya kita bawa ke sini ya, maaf bukan kita merendahkan tukang urut, ya kan nggak nyambung. Iya benar. Rasim inilah untuk Rasim ini. Karena saya mungkin juga butuh bantuan gitu. Misalkan atau gimana gitu kan. dia mungkin harus nanya ini dulu. Jadi Pak Rasim memang sama keluarganya itu, bahkan sama kejauh juga sih udah ketahuan ada agak hebat ya gitu. Makanya Ustadz Rasim itu harus Ya dibawa. justru itu ya maaf, bukan saya nggak meragukan ya, bukan saya meragukan Ustadz Rasim, maksudnya apa gitu, dia pernah memecahkan apa gitu. Tapi sampai ke situ sih belum dengar. Tapi dia dengar sama tetangga doang. Katanya. Ya kita backlist dulu Ustadz Rasim lah, maksudnya bukan kita nggak percaya keilmuannya, maksudnya karena belum ada prestasi juga gitu. Emang Aki nggak ada waktu ke sana untuk ini? Untuk saya sendiri kan begini, Intan kan udah dengar kabar belum? Belum, udah. Udah kan, Ya, tadi udah. kita udah Iya. ngobrol bahwa ibunya Intan kan meninggal dunia. Saya masih nggak bisa kemana-mana, maksudnya masih dalam 7 hari gitu loh. Kemarin juga titip salam Intan sama warga kampung Santet katanya, begitu. Berarti jangan-jangan Kobra sama Ustadz Ahmad juga Bisa besar jadi loh. berangkat ke sana gitu. Cuman saya mah ini orang-orang sana entah apa orang tamu saya mabuk apa gimana gitu kan. Cuman emang di sini juga orang Banyuwangi kan nggak nelpon, biasanya kan viral kayak gini viral. Tapi Bang Kobra sama Ustadz Anhar nggak ada info ke saya mau ke sono sih. Nah itu dia. Ini berita ini bener lah, percaya nggak cerita-cerita orang yang tadi itu? Ya percaya sih, Percaya. percaya. Solusinya cek sendiri kita gitu. Iya. Oke. Kalau Ustadz Kirun percaya nggak yang begini? Ya kalau saya mah ya percaya sih, Ki. Percaya. Percaya. Solusinya Solusinya pokoknya kita harus cek aja ke sono lah. coba dah kita tanyain aja orangnya langsung ya. Ya, ya Pak. Pak Lurah sendiri yang nanya-nanya nanti sama Pak Kirdun ya. Ya. Boleh, boleh. Mas. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Loh, dari tadi duduk di situ. Saya kira santri saya tadi. Dari mana? Dari luar tadi. Dari luar. Silakan Pak Lurah nih pakai mikrofon nih. Coba ditanya sendiri langsung sama orang yang bersangkutan. Mereka orang. Ini orang yang tadi. Iya, yang cerita masalah apa Oh. nih. Alah, itu beginilah orangnya cengar-cengir aja gitu kayak. Mabok kali. Enggak lah. Coba ditanyain aja sih. Padahal masih muda-muda ya. Muda. Emang kejadiannya apa aja? Banyak di hutan sono mah kejadiannya. Ya banyaknya ya gimana. Contohnya gimana? Ada yang aneh-aneh apa gimana? Kayak Gitu. yang tadi lah yang saya ceritain, yang ada itu kontainer ada di dalam hutan. Yang tadi bilangin. Banyak Aki. itu kontainer. Banyak lah. Berapa? Ada 20. Emang di sana nggak ada jalan sama sekali. Nggak Itu- ada tapaknya sama sekali. Datang-datang udah ada di dalam hutan aja. Jadi bekas
jalan kontainer juga nggak ada bekas jalannya, barangkali ketutup. Di situ ketutup rumput apa di sana? Nggak ada orang, cuman jalannya juga kecil. Kecil. Oh, yang menarik itu yang paling nggak masuk akal. Mereka ini ditarik-tarik perempuan, ada yang nari-nari juga di sana. Oh, ada gitu. perempuan. Iya. Oh, Perempuannya satu apa dua? Banyak kan. cantik. Cantik ya, ada 3. Dilihat di jauh kelihatan cantik. Dan dilihatin lagi Dekat Hancur. hancur. Cantiknya kayak gimana? cantik lah. Cantik lah pokoknya. Ada kayak Mak Betty Lebih cantikan itulah dari Membeti mah. sama bisa digambarkan nggak ini cantiknya kayak gimana sih, definisi cantik menurut laki-laki itu kayak gimana sih? Ya di kelihatan sih cantik. Kayak lah Lebih liatin dari dekat, lebih liatin. Kayak Hancur, kayak- serem. kayak apa cantiknya? bidadari. Bidadari nggak masuk akal, kamu belum pernah ngeliat bidadari. Yang artis-artis TV aja lah, yang Ada. familiar kayak siapa kalau dibandingin sama artis tuh penarinya itu? Kayak Si Cupi-Cupi. cupi-cupi tak. Cupi-cupi itu saya nggak tahu. Oh, yang badannya gede itu. Iya, gitu tuh cantiknya tuh. Bahenol. Cupita. Saya nggak tahu Cupi-Cupita itu. Oh, mantap itu, Ki. Cupita. Dia kenal saya nggak? Cupi-Cupita itu. Kenal kayaknya. Oh, dasarnya lagi saha aing. Kalau lagi seremnya nih kayak siapa? Serem pokoknya mah. Seremnya kayak saya nggak? Enggak. Enggak. Kayak siapa coba seremnya? Mukanya ini bisa digambarin nggak maksudnya? Borok apa-apa seremnya, matanya, hidungnya ke atas gitu, bagaimana seremnya? Apa Pokoknya mah hancur aja itu mukanya. kayak orang Ada muka gimana lah, hancur, banyak darah. kayak orang habis ketabrak gitu. Iya. Oh. Berarti benar ini Maki. Berarti Terus? hutan itu angker. Kejadian apa lagi? Ya, itu ada yang mancing, pancingannya ada, Orangnya? nggak ada. Kan cuma yang mancing kan tadi udah diceritain, yang jelas sampai bis diikutin. Oh, diikutin Sampai bis. perempuan itu. Sampai Sampai mana diikutinya? Ya sampai sini. Depan. Oh, Berarti bukan diajak ke sini kan. berarti logikanya. waktu kalian naik bis dia juga naik bis. Ya naik. Tapi sama yang naik bis yang lain gak kelihatan. Enggak. Kok mustahil. berarti juga? cuman ini doang yang lihat berdua. Berarti benar ini cerita ini benar. Enggak juga, kalau emang bener ya yang di bis ngelihat semua gitu loh. Ya Nggak kan ada yang Ini, maaf, saya bukan orang spiritual, saya orang biasa. Lempuyuni misalkan ya, ya emang ada yang satu bisa ngelihat, Ya. yang satu enggak. Cuman kan ini mah beda. Bedanya ini satu kampung gitu. satu kampung gitu semua. Iya, satu kampung gitu. Berarti bisa jadi sih Kis, biarpun satu kampung berarti itu satu kampung sono. Jadi orang goib itu udah di hutan itu semua ya kan orang kampung sono pasti udah tahu lah gitu kejadian aneh Ya, kejadian mungkin aneh ini, Ki. sono. Ada kelebihan kayaknya nih orang berdua ini. Kekurangan banyak kali. Kelebihannya apa gimana itu, Pak? Udah pernah pesantren apa guru, punya guru gitu kan. Jadi orang lain nggak bisa ngelihat kok dia melihat gitu. Mungkin ada Waktu kelebihan. di bis. Ya kan yang kayak begini kan Apa ininya aja mabok perasaan gimana ini? Mabok enggak? Kalau Enggak, saya orang juga udah- dari sana udah sadar diutus ini, udah ke sadar. Udah sadar sini. ya. makanya tadi udah saya jihad dalam waktu saya rada sadar, tetap ceritanya sama. Mm-mm. Sesekali ya emang kadang ngecaprak gitu. Terus tahu ke sini dari siapa ini? Dilihat Saya YouTube ya. lihat di YouTube. Oh, lihat di YouTube. Kira-kira berapa jam di sono ke si Banyuwangi ke sini? 1 hari, kan 2 harian lah. Deket kalau naik Pajero paling 8 jam 10 jam Banyuwangi di sini mah. Terus ongkosnya berapa? Itu kan 5 jutaan. Saya udah serah aja sama supir. Dikasih semua. Iya. Yang penting nyampe. Penting nyampe, saya nggak mau ini. Berarti Nyampe aja. berarti nggak sadar ya kayak benar kayak. Ya pada intinya mah yang kayak begini ini kan tanggung jawab kita. Iya. Gimana Con, dari dulu sampai sekarang ketika ada orang laporan ada dukun santet pasti saya datengin. Ini juga yang begini nih, mau bener mau enggak yang penting tugas saya itu nyamperin. Ya, Iya. benar. Berhubung saya masih dalam keadaan berduka, ya saya belum bisa ke sana. Intinya begini dah, sambil nunggu info dari
teman-teman di sana, teman-teman Banyuwangi. spiritual, Iya. saya kontak di grup, kan kita punya grup, nunggu Iya. kabar kepastiannya kayak gimana. Nanti kita bahas lagi masalah ini gitu. Dan ya pada intinya mah khusus saya ke Pak Lurah dan Pak Kirdun, mohon maaf saya belum bisa ke kampung kalian silaturahmi lebaran, nggak bisa. Kemarin juga saya di Lampung, ini juga baru datang di sini, mungkin ada 4 harian, yang mana ya Pak Kirdun dan Pak Lurah kesini itu kebanggaan bagi saya, suatu penghormatan yang besar gitu. Kalian masih mau kesini, saya kira udah jadi pengikut Mbah siapa tuh, Mbak Sugeng. Mbah Sugeng lagi. Kuburannya gimana tuh Mbah Sugeng itu? Bulannya Mbak Sugeng itu sekarang mah gelap ke orang. Nanti kita cek lagi Musim tuh. Iya. hujan ya. Orang musyrik pasti udah nggak Ya kan diterima sekarang kan sih. malam Jumat nih, jam Iya. berapa, jam 11 atau jam berapa ini? Sekarang malam Jumat. Apa nanti kita doa bersama aja dulu sambil mencari info ini nih. Jadi Mas tetap di sini aja ya, jangan kemana-mana ya. Pak Kirun juga jangan dulu pulang ya. Iya, iya. Pak Lurah jangan dulu pulang ya. Siap. Nanti kita bahas lagi lah masalah ini. Kameramen, mana kameramen? Di lab gak ini? Di lab. Jadi para sahabat, ya mohon maaf saya tidak salawatan dulu, tidak salam dulu, karena ini ada cerita menarik, dipercayai nggak masuk akal, nggak percaya ya masuk akal, kadang-kadang begitu. Nah di sini Ki Mercon pribadi akan melacak sebenarnya apa sih yang terjadi mengenai goib-goib kayak gini gitu. Kita akan berikan tontonan juga, insya Allah ada tuntunannya. Just content, it's fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.